Terus keunggulan Samsung A16 itu apa? Oke, untuk keunggulan Samsung A16 itu ada di... Halo teman-teman, jumpa lagi di Smartphone Battle ID, channel sederhana yang bantu teman-teman dalam cari rekomendasi HP. Pada video kali ini kita akan membahas Samsung A16 dan juga Redmi Note 14. HP yang rilis di akhir tahun 2024 dan juga HP yang baru aja rilis di bulan Januari tahun 2025. Seperti apa perbandingannya? Mari kita simak video berikut ini. Dari segi body dulu. Oke, untuk desain di sini Samsung A16 desain depannya masih mempertahankan poni untuk kameranya, sedangkan Redmi Note 14 sudah menyatu dengan layar, yang mana untuk saya sendiri lebih suka yang menyatu dengan layar ya untuk HP di zaman sekarang. Kemudian dari segi dimensi kedua HP ini tidak terlalu berbeda. Perbedaannya hanya di Redmi Note 14 lebih tebal dengan ketebalan 8,2 mm, sedangkan Samsung A16 itu memiliki tebal 7,9 mm. Kalau dari segi berat, di sini Samsung A16 lebih berat dengan berat 200 gram, sedangkan Redmi Note 14 itu memiliki berat 196 gram. Kalau dari segi materialnya, Samsung A16 itu memiliki desain depan dari kaca, belakang plastik dan frame-nya plastik ya. Sedangkan Redmi Note 14 di sini tampil lebih premium dengan depan kaca, belakang plastik, tetapi frame-nya dari aluminium, memberikan kesan lebih wah. Oke. Kemudian dari segi layar, Samsung A16 membawakan Super AMOLED, sedangkan Redmi Note 14 itu membawa AMOLED. Untuk ukuran layar sama-sama di 6,7 inci. Untuk resolusi sudah sama-sama Full HD. Kemudian kerapatan layar, Samsung A16 memiliki kerapatan 385 ppi, sedangkan Redmi Note 14 itu 395 ppi. Yang cukup disayangkan dari Samsung A16 adalah FPS-nya, di mana dia baru mampu di 90 Hz, sedangkan untuk Redmi Note 14 itu 120 Hz. 90 Hz di kelas 2 jutaan untuk tahun 2024 akhir sih agak ketinggalan ya, karena kita tahu Infinix mendongkrak standar 2 jutaan itu di 120 Hz. Jadi untuk layar di sini Redmi Note 14 lebih unggul, apalagi memiliki proteksi layar Gorilla Glass 5, sedangkan Samsung A16 tidak dijelaskan. Jadi alangkah bijak kita perlu membeli tempered glass. Kemudian dari segi performa, kedua HP ini kita bahas yang 4G, oke. Masih 4G semua. Kemudian untuk operating system sama-sama Android 14, Samsung dengan One UI dan Redmi dengan HyperOS. Untuk chipset sama-sama G99, bedanya di Redmi Note 14 itu sudah dioptimalkan menjadi G99 Ultra, yang mana itu nanti akan mempengaruhi di bagian performanya. Di sini Samsung A16 bisa hanya sampai 387 ribuan, sedangkan untuk Redmi Note 14 bisa sampai 450 ribuan. Selisihnya hampir di angka 70 ribu. Untuk varian kedua HP ini memiliki dua varian, RAM-nya 8GB, untuk internalnya 128 dan 256. Jadi dari segi performa lebih unggul Redmi Note 14. Dari segi kamera, untuk segi kamera mulai kamera depan dulu. Untuk kamera depan di sini Samsung A16 hanya dibawahi 13 megapiksel, Redmi Note 14 membawakan 20 megapiksel. Untuk kamera belakang sama-sama triple cam. Nah, di sini ada satu hal yang diunggulkan oleh Samsung adalah memiliki lensa ultrawide. Walaupun videonya hanya mampu di 30 fps, sangat disayangkan, kurang cocok untuk membuat konten-konten ya. Sedangkan Redmi Note 14 itu kamera utama 108 megapiksel, tidak punya ultrawide, punya lensa makro dan deep, itu kurang lebih hanya hiasan, tapi untuk video recordingnya bisa sampai 60 fps. Jadi di sini saya memutuskan untuk lebih unggul Redmi Note 14. Kalau segi desain kamera belakang sih keduanya oke ya, nggak ada problem ya, keren-keren aja. Kemudian dari segi fitur ya, sensor di sini kurang lebih Samsung A16 kok agak kurang ya, karena gironya nggak ada, infrared tidak ada, sedangkan Redmi Note 14 itu punya giro dan juga punya infrared. Jadi bisa teman-teman gunakan sebagai remote AC jika ada di kantor atau di kelas ya, tidak nemu remote, kita gunakan HP. Simple. Kemudian NFC yes zaman sekarang, kemudian USB juga Type-C semua. Jadi dari segi fitur lebih lengkap Redmi Note 14. Kemudian dari segi baterai, Samsung A16 hanya membawakan baterai 5000,
Sedangkan Redmi Note 14 di sini 5500 mAh. Terjawab sudah kenapa Redmi lebih tebal, karena baterainya juga lebih besar. Kemudian kemampuan charging di sini Samsung A16 hanya sampai di 25 watt, sedangkan Redmi Note 14 33 watt. Gitu. Jadi dari segi baterai unggul Redmi Note 14. Untuk harga dan hasil akhir. Oke, untuk harga dari Samsung A16 untuk varian RAM 8GB dengan internal 128GB itu di harga 3 juta kurang 1.000. Kemudian untuk internal 256GB dengan RAM 8GB itu di harga 3.400.000 kembali 1.000. Sedangkan Redmi Note 14 untuk varian internal 128GB itu di harga 2.400.000. Untuk varian internal 256 dengan RAM 8GB itu di harga 2.600.000. Untuk varian tertinggi di sini selisihnya cukup signifikan. Selisihnya sampai 800.000. Apakah itu worth it? Belum tentu, oke. Tapi kan ini Samsung. Ya, namanya aja Samsung. Mari kita simak hasil akhirnya. Dari segi body itu terserah desain, untuk desain dan lain-lain itu selera. Kemudian untuk layar Redmi lebih unggul dengan 120Hz. Performa lebih unggul Redmi dengan G99 Ultra. Kamera lebih unggul Redmi dengan 108 megapiksel dan kemampuan video recording bisa sampai 60 fps. Kemudian untuk fitur Redmi lebih lengkap, ada gyro, ada infrared. Kemudian dari segi baterai Redmi lebih besar, fast charging lebih cepat dan harga lebih murah. Jadi dari kami lebih merekomendasikan Redmi Note 14. Tapi Bang, terus keunggulan Samsung di A16 itu apa? Oke, untuk keunggulan Samsung A16 itu ada di satu-satunya yang bisa dibanggakan Samsung A16 adalah kamera ultra wide, kemudian layarnya yang Super AMOLED. Sisanya tidak ada. Sekian video kali ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.